Fuck. Ini adalah film terbaru yang dirilis pada April 2025 yang merupakan sebuah remake dari film Argentina 2019. Tapi kali ini akan jauh lebih brutal, jauh lebih memikat dari film sebelumnya. Langsung aja, mari kita mulai. Pun ini sudah ke-6 kalinya mobilnya dibom. Kini Eddie tiba-tiba tersadar di malam hari dengan luka tangan dan kaki yang sudah diperban. Terlihat Eddie mulai mengalami dehidrasi dan kelaparan. Tapi disinilah permainan sadis William mulai terlihat. William dengan sengaja mengganti layar iklan di parkiran, menampilkan sebuah gambar burger menggoda seolah-olah untuk menambah penderitaan Eddie yang tengah merasakan lapar yang luar biasa. Singkat cerita, kini hari kedua tiba, di mana ini sudah hari Sabtu. Eddie masih terlihat santai karena dia nggak pernah kepikiran sama sekali akan sekejam apa William menyiksanya dan masih berpikir bahwa William akan melepaskannya. Saat Eddie meminta makanan, William menjelaskan dengan pengetahuannya sebagai dokter bahwa manusia akan sanggup bertahan hidup tanpa makan dan minum lebih dari 48 jam. Di sini William nampak sudah memperhitungkan agar Eddie merasakan sakit tapi tidak sampai meninggal. Di telepon, William terus ngajak Eddie ngobrol dengan pembahasan keadilan hukum. Tapi di sini Eddie masih meresponnya dengan sedikit kasar. Give me food and water. Emma's favorite restaurant. It was a perfect day. I need food and water now, motherfucker. Here we go. Yeah. Karena mengeluarkan sikap kasar, Eddie langsung diberi hukuman dengan sebuah musik yang mengganggu dan AC mobil yang dinyalakan penuh. Bahkan sampai malam harinya terlihat AC itu masih belum dimatikan hingga akhirnya Eddie mulai tunduk dan meminta maaf. I'm sorry for cursing. Kini hari ketiga tiba. Eddie masih berusaha untuk membuka pintu dengan peralatan seadanya. Tapi naasnya tetap saja dia tak bisa menemukan jalan keluar. Hingga saat Eddie mulai menyerah, William kembali menelpon dan meledeknya. Tapi di sini Eddie menyadari bahwa ada seorang pria berdiri di atas gedung di depannya. Eddie berpikir kemungkinannya itu adalah William, pria di balik telepon itu. Di situ Eddie meminta maaf dan memohon ampunan agar dibebaskan dari sana. Help me out here, man. Well, the problem is rather complicated. I want to make a difference. I want justice. You think this is just? Nampak William punya pandangan soal keadilan yang berbeda. William menganggap penjara tak akan cukup untuk memberikan keadilan. Baginya sistem penjara yang ada sekarang tidaklah cukup. Di sini Eddie pun heran kenapa dengan masalah sekecil ini William harus bertindak seperti ini. William menjawab ini bukan masalah kecil dan langsung membuat peraturan. William meminta Eddie agar memberikan nomor jaminan sosial untuk mencari tahu apakah Eddie mempunyai catatan kejahatan sebelum ini. Jika ternyata Eddie baru pertama kali melakukan ini, maka William berjanji akan melepaskannya. Namun jika setelah dicek kok Eddie mempunyai catatan kejahatan, maka Eddie harus tetap ada di dalam sana dan harus bersedia menyerahkan 4 jarinya untuk dipotong. If this is your first offense, I'll let you go. But if you're a repeat offender, as I suspect, then I will cut off 4 of your fingers. You're serious? Well, think carefully. This is a one-time offer, but I give you my word. That's not justice. Nampak Eddie yang menolak tawaran dari William. Di sini William berperilaku layaknya Tuhan. Bagi William, hidup ini sangat mudah. Bahkan di kitab suci sudah dijelaskan kalau mencuri itu dilarang. Dan harusnya itu adalah perintah tertulis yang sangat mudah buat dijalankan manusia. Ya, sebuah roti. Namun saat mengambil roti itu, Eddie menemukan sesuatu yang mungkin bisa menjadi jalan keluarnya. There's a cookie in the glove box. Setelah beberapa saat, Eddie mendengar bahwa William mendapatkan sebuah telepon yang mengharuskannya pergi. Eddie juga melihat ke atas dan nampak seorang pria pergi dari sana. Lalu Eddie langsung mengecek apa yang tadi dia lihat di bawah dashboard mobil. Sebelum melakukannya, Eddie juga mengetes dulu dengan mengacungkan jari pada kamera untuk memastikan apakah dia sedang diawasi atau tidak. He's gone. He's gone. Power line. Safety switch. Come on. Hey, what are you doing down there? I'm always watching, Eddie. Belum sempat menceklekkan tombol merah itu, William kembali mengawasi dan menyalakan setrum di kursi.
Singkatnya pada hari keempat, si Eddie mulai berpura-pura duduk di sana dengan mengajak William ngobrol, tapi kakinya berusaha mencetekkan saklar yang Eddie yakini itu adalah tombol shutdown sistem mobil. Tapi karena nggak berhasil dan posisinya udah lemes banget, Eddie yang tadinya dehidrasi tapi tetap tak sudi meminum pipisnya sendiri, akhirnya kini terpaksa ia lakukan. Pada malam harinya, Eddie yang gabut dan lemes banget iseng-iseng mencetin tombol start di mobil itu. Nggak taunya mobil itu bisa nyala, bahkan bisa dikendalikan layaknya mobil biasa. Eddie pun langsung berpikir membawa mobil itu ke kantor polisi agar polisi mencurigainya. Did you really think it would be that easy? Ternyata itu cuma sebuah prank dari si William, karena sebelum William akan menunjukkan hukuman yang jika manusia-manusia tak beradab akan lebih pantas pergi dari dunia ini. Di sini tersisa satu berandalan yang terpepet. Permainan kembali dilakukan. William berjanji jika berandalan itu bisa Eddie tentang bagaimana keadilan bagi orang seperti Eddie yang kerjaannya hanya mencuri, bukan sebuah penjara. Mencuri milik orang lain, maka hukuman yang tepat adalah kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. There she is, little Sarah. Oh my God. Sarah. Stop! No. Fucking stop! Here! No! Kembali lagi ternyata itu sebuah prank dari William. William tahu bahwa Eddie tak akan kuat dan memutuskan mengakhiri semuanya. William pun sangat bangga karena dugaannya benar dan William mengatakan bahwa ia sudah mengambil pelurunya saat ia mengobati luka Eddie. Waktu terus berjalan dengan William yang selalu berhasil memberikan tekanan yang bolak-balik kepada kejiwaan si Eddie. Tapi si Eddie juga nggak bodoh-bodoh banget. Dari pengamatannya, William adalah psycho yang parah. Eddie berpikir kalau Eddie mencopot kamera, bisa dipastikan keadaan akan berubah dan mungkin saja ada kesempatan. Akhirnya pada malam harinya, Eddie yang udah berpikir bodoh amat langsung ngamuk-ngamuk mencabut paksa kamera-kamera yang ada di dalam mobil itu. Said I'm done. What are you doing, Eddie? Stop! Stop, Eddie! Stop! Said I'm fucking done! Berbunyi menandakan bahwa sinyal sudah bisa masuk di dalam mobil karena mungkin kaca mobil belakang udah hancur. Di situ anaknya lah yang menelpon karena khawatir tentang voice note yang sebelumnya Eddie kirimkan. Daddy? Hey. I got your message. What's going on, Daddy? You sounded so scared. Yeah, I'm okay now. Are you taking me up today? 2:15. Yes, I'll be there. Dengan efek benturan, mobil pun mulai terbakar dan Eddie mencoba memanfaatkan kaca belakang mobil yang sudah retak untuk keluar dari sana. Film pun selesai. Dengan film yang mengangkat bagaimana manusia menuntut keadilan, dari sini kita belajar bahwa sesuatu yang tak terasa adil bagi manusia bisa jadi adalah sebuah jalan untuk menemukan kebijaksanaan. Seperti yang tertulis di dalam Al-Quran, pada hari itu setiap jiwa akan mendapat balasan terhadap apa yang telah ia kerjakan dan mereka tidak akan dizolimi. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dunia dengan segala ketidakadilannya bukanlah tempat di mana keadilan sejati dapat ditemukan. Dunia ini hanyalah arena persiapan, tempat kita untuk memahami bahwa hanya di hadapan Tuhanlah segala sesuatu akan mencapai kesempurnaannya. Sekian dari saya, atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Babau pamit undur diri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.